Hari ini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi lembaga baru yang mengelola BUMN mulai dari operasional, investasi hingga dividen. Namun jaminan transparansi dari pengelolaan Danantara masih jadi sorotan publik. Kita akan bahas langsung bersama dengan Prita Laura yang merupakan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan serta peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Mas Yusuf Rendy Manilat. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mepri, Mas Yusuf, dan juga para pemirsa. Ini hangat sekali sedang dibicarakan, apalagi tadi baru resmi diluncurkan. Saya ke Mbak Prita dulu. Dengan total aset BUMN yang masuk ke Danantara ini sekitar 900 miliar US dollar. Bagaimana sebenarnya sih Mbak konsep pengelolaan dana investasi dalam Danantara? Fungsi dan peran utama Danantara seperti apa Mbak? Ya, Mepri, selama ini kita selalu bertanya-tanya. Kita punya sumber daya alam yang kaya. Dan orang selalu mempertanyakan katanya kita punya sumber daya alam yang kaya. Karena apa? Kenapa dikatakan katanya? Karena ada sebuah paradoks yang kita alami selama ini. Yaitu kita punya sumber daya alam yang kaya, namun kita selalu mengirimkan raw material ke mancanegara. Kita tidak mendapatkan nilai tambahnya. Nilai tambahnya dinikmati oleh negara-negara lain. Sehingga kemudian kita melihat anak-anak yang tidak bergizi, kemudian tingkat pendidikan juga rendah, kemudian kesehatan juga rendah, dan juga petani serta nelayan tidak sejahtera. Paradoks inilah yang coba untuk diselesaikan oleh Presiden melalui mekanisme Danantara ini. Kita memiliki kekuatan sendiri sebenarnya. Ini adalah pola bagaimana Presiden melihat kekuatan keuangan di dalam negeri. Dari BUMN-BUMN tersebut yang ada di Indonesia, ada sekitar 800 BUMN di Indonesia yang kemudian jika kemudian disatukan sedemikian rupa, nanti kemudian akan menjadi sebuah permodalan yang sangat kuat untuk kemudian diinvestasikan kembali kepada sektor-sektor yang memang diperlukan untuk membangun kemandirian dan ekonomi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya misalnya kita punya nikel, cadangan nikel terbesar di dunia. Kita punya sawit yang merupakan produsen terbesar di dunia. Kita punya banyak lagi, kita punya laut, kita punya ikan, kita punya banyak lahan untuk kemudian pangan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memiliki kekayaan minyak dan sebagainya, masih banyak lagi diinvestasikan ke sana. Sehingga kemudian kita tidak melulu selalu bergantung kepada investasi asing. Kita punya daya sendiri. Itu sebabnya disebut ini daya Anagata Nusantara. Selain itu, bagaimana sebenarnya tata kelola pemerintahan ini pun kemudian juga dibuktikan oleh Presiden melalui berbagai efisiensi. Bagaimana disiplin anggaran, disiplin tata kelola, dan kemudian melihat dari dalam apa yang bisa kita maksimalkan. Efisiensi bicara untuk memotong, memangkas lemak-lemak. Ya, dan kemudian Danantara adalah sebuah instrumen untuk mendorong pertumbuhan itu sendiri. Jadi kemudian jika kemudian kita ini memperkuat otot-otot pembangunan bangsa ini, maka kemudian paradoks yang hampir 8 dekade Indonesia merdeka, kita punya jawabannya sekarang. Bagaimana cara untuk menjawab paradoks tersebut? Baik, saya ke Mas Yusuf dulu untuk memberikan tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Prita Laura, bagaimana cita-cita dari pelaksanaan penyelenggaraan adanya Danantara ini di Indonesia adalah seperti yang tadi disebutkan. Tadi CEO dari Danantara Rosan Ruslani sudah mengatakan ya Mas Yusuf bahwa fokusnya nanti akan pada pembiayaan bidang hilirisasi hingga energi baru terbarukan. Dana yang dikelola tidak main-main. Ada sekitar 20 miliar Amerika Serikat atau 324 triliun rupiah. Boleh dikoreksi nominal tersebut jika saya salah menyebutkan. Sebenarnya dari cita-cita yang tadi disebutkan, kemungkinan agar implementasinya, realisasinya bisa berjalan dengan baik, sebenarnya seberapa besar sih urgensinya Mas Yusuf adanya Danantara, terutama kalau kita kaitkan dengan visi besar dari Presiden mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, sebenarnya kalau kita lihat konsep ya, ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep dari super holding ya, merupakan konsep yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Dan kalau kita mengukur dari apa yang disampaikan sebelumnya, konsep super holding yang akhirnya muncul dari Danantara adalah perpaduan ya, perpaduan antara konsep super holding dari contoh negara-negara lain dan konsep
sovereign wealth fund yang juga telah dilakukan oleh beberapa negara di tataran global. Nah, kalau kita melihat dari contoh-contoh negara tersebut, memang ada beberapa contoh yang relatif baik dalam konteks mendukung pembangunan. Misalnya kalau yang kita perhatikan yang paling dekat misalnya Temasek misalnya ya. Temasek itu merupakan super holding yang saya kira punya kontribusi besar dalam proses pembangunan di Singapura. Selain Temasek ada juga Khazanah. Khazanah itu di Malaysia dan secara konsep juga relatif mirip ya. Artinya mereka kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengelola eh, dana investasi yang nantinya dana investasi yang dikelola tersebut dibentuk atau disalurkan kembali melalui pembangunan-pembangunan yang nantinya memang mendorong target masing-masing negara. Nah, dalam konteks Danantara, saya kira itu yang kemudian ingin dicapai. Pemerintah akan mengelola dana yang saya kira memang tidak sedikit ya, 14.000 triliun. Nantinya dana yang dikelola ini akhirnya dibentuk atau dikelola untuk membangun beberapa sumber daya seperti misalnya infrastruktur, kemudian hilirisasi tadi juga disinggung, yang merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ya, yang akan bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi pemerintah itu sendiri, terutama dalam jangka panjang. Jadi secara konsep seperti itu. Nah, tetapi kita juga perlu menyampaikan bahwa karena pemerintah mengambil ya contoh negara-negara yang tadi saya sebutkan Khazanah, Temasek, dan juga di Cina juga ada konsep yang sama. Tentu juga pemerintah harus melihat risiko yang kemudian bisa muncul ya, terutama kalau kita bicara pemilihan instrumen investasi, terutama kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi saat ini secara global misalnya yang menurut saya akan cukup menantang untuk memilih ya instrumen investasi yang nantinya bisa fit dengan target pembangunan dan juga return on investment yang ditargetkan oleh Danantara itu sendiri. Jadi secara konseptual memang Danantara ini di beberapa negara berhasil gitu ya untuk kemudian membantu pemerintah dalam mengejar target pembangunan, tetapi yang juga tidak boleh dilupakan ada risiko-risiko yang menurut saya perlu diperhatikan pemerintah, terutama dalam mengelola dana yang begitu besar tersebut. Oke, risiko seperti apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga bisa dimitigasi agar tujuannya tetap tercapai sesuai cita-cita awal adanya Danantara ini, Mas Yusuf? Yang pertama tentu yang sering disebut ya terkait transparansi, kemudian juga masalah pemilihan instrumen investasi. Apalagi kita tentu apresiasi ya bahwa Presiden tadi sudah menyampaikan akan diaudit, bisa diaudit, ada transparansi di sana. Kemudian sudah ada juga ketentuan terkait transparansi di Danantara itu sendiri. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan misalnya ya dalam katakanlah 10 tahun terakhir yang berkaitan dengan transparansi dan juga risiko itu juga muncul terutama dalam pengelolaan BUMN ya. Ada beberapa BUMN yang kita tahu misalnya terjerat kasus transparansi korupsi misalnya yang akhirnya merugikan negara. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi pengelola Danantara nantinya gitu ya, karena sekali lagi saya tadi sudah singgung bahwa pengelolaan risiko investasi saat ini memang menjadi tidak mudah gitu ya, karena tadi iklim resikonya tidak seperti katakanlah ketika Temasek pertama kali dibentuk atau ketika Khazanah pertama kali dibentuk, seperti itu. Tantangannya ada dalam domestik maupun ketidakpastian global yang terjadi ya secara dunia juga. Saya mau tanya ke Mbak Prita, tadi satu poin penting yang juga dibahas atau disebut oleh Mas Yusuf adalah bagaimana kemudian upaya yang harus dihadirkan oleh pemerintah dalam hal ini Danantara untuk menjawab keraguan publik nih. Kalau kita bicara soal jaminan transparansi dan akuntabilitas Mbak dalam pengelolaannya. Ya, saya sepakat sekali dengan Mas Yusuf ya. Tadi bicara mengenai transparansi dan pengelolaan menjadi sangat amat penting dalam sebuah sovereign wealth fund. Dan justru kemudian BUMN yang dikelola oleh Danantara akan masuk ke dalam satu sistem GCG.
good corporate governance yang mengacu kepada Santiago Principles. Ada 24 Santiago Principles di sana yang sangat memaparkan, sangat menjaga betul bagaimana tata kelola dan transparansi, dan Santiago Principle tersebut memang diterapkan bagi sebuah sovereign wealth fund, di mana Santiago Principle tersebut sudah mengantarkan Norwegia Government Pension Fund Global Norway, jadi SWF Norway yang menjadi nomor 1 dunia saat ini, dan juga sudah mengantarkan China yang memiliki CIC, China Investment Corporation, di mana sudah mengantarkan 44 BUMN China menjadi BUMN kelas dunia. Saat ini memang kita hanya memiliki satu BUMN nasional, Pertamina saja, yang masuk dalam 500 Fortune Global. Jadi justru dengan adanya Danantara ini, pengelolaan akan mengikuti prinsip Santiago Principle ini. Nah, tadi bicara tentang risiko. Yang akan dikelola oleh Danantara adalah proyek-proyek hilirisasi, di mana ini adalah punyanya Indonesia, miliknya Indonesia, dan kemudian kita sudah ada marketnya, dan kemudian tinggal kita tingkatkan keuntungannya, tingkatkan nilainya. Contoh misalnya, kita tahu semua bahwa kita salah satu produsen kelapa sawit besar dunia, dan kita mengalami bagaimana kemudian kita mengalami hambatan untuk kemudian menjual sawit di mancanegara. Namun dengan Danantara, dengan fokus pada hilirisasi, bisa ditingkatkan nilai dari sawit Indonesia menjadi sebuah ketahanan energi baru, menjadi energi baru terbarukan, jadi biofuel yang nanti akan dimanfaatkan juga oleh 280 juta rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kemudian resiko-resiko ini memang dikelola sedemikian rupa untuk justru memperkuat daya bangsa ini. Jadi setuju sekali dengan apa yang Mas Yusuf katakan, perlu sangat kehati-hatian, dan kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa Danantara ini dalam pemberitaan di CNN sebelumnya hanya diperiksa oleh akuntan publik. Kita tahu di sini akuntan publik ini adalah akuntan publik internasional yang sudah begitu rigid melakukan pemeriksaan. Independensi sangat terjaga. Dan akuntan publik internasional ini pun juga yang mengantar begitu banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk kemudian bisa mendunia dan kemudian mengundang investasi. Baik. Jadi marilah kita lihat dalam perspektif tersebut. Oke, karena hal yang tadi sempat disampaikan, keraguan ini juga disampaikan atau disoroti oleh ICW ya Mbak, yang mengingatkan bahwa tanpa adanya audit langsung dari BPK atau KPK, dikhawatirkan transparansi ini juga tidak bisa terjaga. Tapi tadi sudah coba dijawab oleh Mbak Prita. Saya ke Mas Yusuf dulu. Mas Yusuf, ini yang menarik juga hari ini. Selain resmi meluncurkan Danantara, ada sosok-sosok yang juga dicanangkan atau dilantik begitu ya menjadi pucuk-pucuk pimpinan dari Danantara. Kita tahu Rosan Roslani tadi menjadi CEO, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM ditunjuk menjadi CEO dari Danantara. Kemudian ada juga Wamen BUMN Doni Oskaria jadi COO-nya. Kemudian ada juga nama Pandu Syahrir jadi CIO dari Danantara. Menteri BUMN Erick Thohir juga dilantik menjadi Dewan Pengawas Danantara, dan sejumlah tokoh lain yang menempati jajaran posisi strategis dari BPI atau badan yang satu ini. Catatan Anda terhadap penunjukan pimpinan Danantara dan implikasinya seperti apa sejauh ini kepada pasar? Ya, kalau saya lihat sebenarnya tentu mereka-mereka yang ditunjuk sudah punya pengalaman panjang ya, baik di pemerintahan maupun juga secara private, juga seperti Pak Erik juga punya pengalaman panjang di BUMN. Jadi secara track record saya kira beliau-beliau ini memang sudah punya pengalaman dan tidak perlu menurut saya diragukan. Nah, tetapi saya kira yang perlu sekali lagi kita ingatkan gitu ya, proses transparansi, proses independensi gitu ya dari para pemimpin dalam emban amanah yang akan dikerjakan di kemudian hari, yang juga perlu kita awasi secara bersama gitu ya, karena sekali lagi dananya itu memang relatif besar, jadi tentu kita berharap orang-orang yang ditempatkan dan sudah punya pengalaman juga bisa menjalankan amanah tersebut. Tetapi kalau balik ke pertanyaannya, gimana pandangan saya terhadap mereka-mereka yang dipilih ini, sebenarnya mereka sudah punya track record yang panjang. Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin ataupun para manajemen dari
BPI Danantara ini kemudian melakukan pekerjaannya menjunjung tinggi tadi prinsip governance, independensi, agar nanti kemudian publik yang akan menilai di beberapa tahun ke depan bagaimana cara kerja mereka, apakah kemudian ada konflik kepentingan yang kemudian muncul. Ini kan saya kemudian tidak bisa jawab sekarang ya, tetapi yang perlu kita pastikan tentu publik akan mengawasi Danantara karena memang dananya begitu besar. Saya perlu meng-highlight dana yang begitu besar ini. Ya, dana yang begitu besar dikelola oleh badan yang satu ini. Mbak Prita, terakhir bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran, memastikan bahwa implementasinya nanti terlepas dari adanya benturan konflik kepentingan, tidak hanya dalam pengelolaannya, tapi juga memastikan akuntabilitasnya, Mbak, termasuk dari segi politik. Silakan. Saya sepakat sekali bahwa kita dengan Mas Yusuf dan juga banyak juga teman-teman di luar sana bahwa kita harus sama-sama mengawasi pelaksanaannya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo menekankan bahwa ini Danantara adalah milik anak cucu Indonesia. Danantara adalah untuk anak cucu Indonesia, untuk masa depan kita, untuk kita semua. Jadi sangat sepakat sekali Presiden akan mengawasi langsung Danantara dan masyarakat tentunya sangat dibutuhkan. Berbagai kemudian ya kelompok masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mengawasi pelaksanaan dari Danantara ini. Karena diharapkan betul tujuan Presiden adalah Danantara ini menjawab paradoks yang sudah hidup di hampir 8 dekade Indonesia merdeka, jadi cita-cita Indonesia merdeka, namun sampai saat ini kita belum bisa secara maksimal mewujudkannya. Jadi kayak saya mengajak juga untuk kemudian kita sama-sama mengawasi, sama-sama mengawal agar Danantara bisa menjadi benar-benar pendorong perekonomian Indonesia, pendorong kemandirian Indonesia, dan pendorong kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Oke, dengan cita-cita besar peluncuran Danantara, tentu seperti yang tadi sudah disampaikan ada banyak tantangan dan risiko yang dihadapi. Namun kita akan tunggu bagaimana sepak terjang gebrakannya dalam mengelola risiko yang ada. Terima kasih banyak atas dialognya pada sore hari ini kepada Mbak Prita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga Mas Yusuf Randy Manilet yang merupakan peneliti ekonomi dari CORE Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.